Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Nurmila Hidayana dengan NIM 1814404055 dari jurusan Tadris Matematika B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi struktur aljabar. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang grup siklis. Suatu order dari grup yang setiap unsurnya dapat ditulis sebagai perpangkatan baik positif dan negatif atau perkalian dari suatu unsur tetap dari grup tersebut. Grup seperti itu dinamakan dengan grup siklis. Atau dengan kata lain, grup siklis itu adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri berdasarkan pembangunannya atau generatornya. Grup siklis terbagi menjadi dua, yaitu grup siklis terhadap penjumlahan dan grup siklis terhadap perkalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang grup siklis terhadap penjumlahan. Apa sih grup siklis terhadap penjumlahan? Grup siklis terhadap penjumlahan disebut siklis bila ada elemen A, elemen G, sedemikian sehingga G, buka kurung, NA, di mana N adalah elemen dari Z. Elemen A disebut generator dari grup siklis tersebut. Untuk contohnya, misalkan himpunan G yang berelemenkan 0, 1, 2, dan 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan. Buktikanlah bahwa G tersebut adalah grup siklis. Maka cara menyelesaikannya yaitu telah kita ketahui dari soal bahwa himpunan G berelemenkan 0, 1, 2, dan 3. Kemudian yang ditanyakan, tentukan grup siklis dan subgrup siklis dari G. Maka jawabannya yaitu kita gantikan nilai A terhadap elemen-elemen yang telah ada. Maka untuk A sama dengan NA di mana N elemen Z. Kemudian kita gantikan A menjadi 0, 1, 2, dan 3. Maka untuk 0 sendiri berelemenkan 0, untuk 1 sendiri berelemenkan 1, 2, 3, dan 0. Untuk 2 sendiri berelemenkan 2 dan 0, dan untuk 3 berelemenkan 3, 2, 1, dan 0. Karena G sama dengan 1 sama dengan 3 berelemenkan 0, 1, 2, dan 3. Dengan kata lain, 1 dan 3 adalah generator dari G. Maka himpunan G yang berelemenkan 0, 1, 2, 3 merupakan grup siklik. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang grup siklis terhadap perkalian. Grup G disebut siklik bila ada elemen A, elemen G, sedemikian sehingga himpunan G sama dengan AN di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklis tersebut. Contohnya yaitu, misalkan himpunan G yang berelemenkan -1 dan 1 adalah elemen suatu grup terhadap generator perkalian. Buktikanlah bahwa G adalah grup siklik. Maka cara menyelesaikannya yaitu, dari soal yang kita ketahui adalah himpunan dari G yang berelemenkan -1 dan 3. Maka cara menjawabnya sama seperti soal yang sebelumnya, kita gantikan nilai A terhadap elemen-elemen dari himpunan G. Namun formula dari A itu sendiri yaitu A pangkat N di mana N adalah elemen Z. Kita gantikan nilai dari N. Kita gantikan nilai dari A sehingga untuk -1 berelemenkan -1 dan 1, serta untuk 1 berelemenkan 1. Karena G sama dengan -1 sama dengan elemen -1 dan 1, dengan kata lain -1 adalah generator dari G, maka himpunan G sama dengan -1 dan 1. Kemudian materi yang kedua yaitu generator dan grup siklis. Grup G dikatakan grup siklis bila dan hanya bila ada elemen A, elemen G.
Sedemikian sehingga setiap elemen Y elemen G, Y sama dengan A pangkat M, dengan M adalah bilangan bulat. Elemen A elemen G disebut penghasil ataupun generator dari G itu sendiri. Maka contohnya, misalkan B sama dengan himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan B. B merupakan suatu grup. Grup B ini dapat dipandang sebagai grup siklik dengan generator 1. Setiap bilangan bulat positif N dapat dinyatakan sebagai jumlah N suku yang semua sukunya 1. Misalkan 5. 5 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Karena banyaknya elemen B atau order grup B yang tak terhingga, maka B disebut grup siklik tak terhingga. Kemudian, himpunan bilangan bulat modulo N terhadap operasi penjumlahan modulo 6 juga merupakan suatu grup siklik dengan order 1 atau N-1. Misalkan, himpunan G yang berelemenkan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 terhadap operator penjumlahan modulo 6 adalah grup siklik dengan generator 1 atau 5. Karena, kita lihat, 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 habis dibagi 6 tapi bersisa 4, dan 4 adalah elemen dari G. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. 15 dibagi 6 bersisa 3, maka 3 mod 6 atau 3 modulo 6, dan 3 adalah elemen dari G. Kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20 dibagi 6 bersisa 2, maka sama 2 modulo 6, di mana 2 juga elemen dari G. Setelah itu 5 dikali 5 hasilnya 25, menghasilkan 1 modulo 6, dan 1 adalah elemen dari G. Begitupun seterusnya. Sehingga untuk setiap bilangan bulat M, maka M S elemen G. Contohnya, misalkan himpunan G yang berelemenkan 1,1 adalah suatu grup terhadap perkalian 6 dan 0. Tentukan grup siklik dari grup tersebut. Maka cara menyelesaikannya, generator dari himpunan G yaitu -1 dan 1. Setelah itu kita masukkan elemennya tadi menggantikan A. Didapatkan untuk -1 berelemenkan -1 dan 1, untuk 1 berelemenkan 1. Dari situ kita dapat generator -1 adalah membangun grup siklik sehingga -1 berelemenkan -1 dan 1. Untuk generator 1 adalah membangun subgrup siklik sehingga untuk 1 berelemenkan 1. Adapun sifat-sifat dari grup siklik atau siklis ada 5. Yang pertama, jika dipunyai grup siklis G dengan pembangun A, maka A inverse juga pembangun dari G dengan mengambil sembarang X elemen G. Berakibat X sama dengan A pangkat N untuk suatu N elemen dari Z. Karena G adalah grup, berakibat untuk setiap anggota di G, inverse-nya juga ada di G, yaitu X inverse elemen G dapat ditulis X inverse sama dengan A pangkat N pangkat -1 sama dengan X inverse sama dengan dalam kurung A pangkat N kemudian diinverskan sama dengan A inverse dalam kurung dipangkatkan N. Dengan kata lain, G juga dibangun oleh A inverse. Yang kedua, diberikan G grup dan A elemen G, didefinisikan order dari A sebagai banyaknya elemen dari A, yang dilambangkan dengan 0A sama dengan mutlak A. Jika A tak hingga, maka dikatakan A berorder tak hingga. Yang ketiga, jika G grup siklik berhingga dengan pembangun A, maka A berelemenkan E, A kuadrat, A pangkat 3,
sampai dengan A pangkat N kurang 1. Yang keempat, setiap grup siklis merupakan grup komutatif. Dan yang kelima, jika M bilangan bulat positif, maka untuk sebarang bulat N terdapat dengan tunggal bilangan bulat Q dan R, sedemikian sehingga N sama dengan MQ ditambah R, dengan R besar sama dengan 0, kecil sama dengan M. Dan yang terakhir yaitu setiap subgrup dan grup siklis adalah siklis. Kemudian kita masuk ke materi grup simetri. Misalkan S, suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N, suatu pemetaan satu-satu dari S ke S sendiri disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi itu sendiri. Dalam konteks yang lebih luas, grup simetri merupakan bagian dari grup transformasi atau grup automorfisme. Ketika kita mengetahui struktur matematika yang kita alami, kita dapat mengetahui pemetaan dan struktur itu. Di sini ada contohnya, bisa dilihat sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang homomorfisme dan sifat-sifatnya. Diberikan ring R dan R aksen, maka pemetaan untuk fungsi jika R maka R aksen disebut homomorfisme dari R ke R aksen. Jika ada A, B elemen dari R, maka berlaku seperti yang ada pada gambar. Homomorfisme merupakan fungsi yang mempertahankan operasi yang disajikan dengan skema berikut ini. Dapat dilihat di sini. Catatannya yaitu, untuk yang pertama, operasi pada R dan R aksen tidak harus sama, baik penjumlahan maupun penggandaannya. Yang kedua, operasi pada R dan R aksen sering tidak dinyatakan. Untuk membuktikan homomorfisme, haruslah dibuktikan dulu suatu fungsinya. Jika belum diketahui fungsinya. Seperti contoh, ini adalah contohnya. Kemudian adalah isomorfisme. Sebuah isomorfisme Pi dari grup G ke grup G adalah pemetaan 1 ke 1 atau fungsi dari G ke G aksen dengan mempertahankan operasi dari grup tersebut. Pi AB sama dengan Pi A dikali Pi B, di mana A, B adalah elemen dari G. Jika ada isomorfisme dari G ke G, kita dapat katakan bahwa G dan G adalah isomorfik dari dan ditulis G setara dengan G. Adapun 4 langkah terpisah yang terlibat dalam membuktikan bahwa grup G adalah isomorfik. Yang pertama yaitu pemetaan, yang kedua yaitu membuktikan bahwa Pi adalah 1 ke 1, yang ketiga adalah ke onto, dan yang keempat adalah OP. Di sini terdapat contoh, misalkan G adalah bilangan real terhadap penjumlahan dan G adalah bilangan real positif pada perkalian. Maka cara menyelesaikannya yaitu yang pertama adalah Pi adalah G ke G. Untuk yang kedua, pembuktian untuk 1 ke 1, misalkan 2 pangkat X dan 2 pangkat Y elemen dari G, dikali 2 log 2X sama dengan X. 2 log 2Y sama dengan Y, maka 2X sama dengan 2Y, 2 log 2X sama dengan 2 log 2Y, maka X sama dengan Y. Dan yang kecil yaitu pembuktian ke onto. Kita harus menentukan terlebih dahulu setiap Y adalah bilangan real positif dan X adalah bilangan real. Maka X sama dengan Y,
Px sama dengan Y, 2 pangkat X sama dengan Y, sehingga X sendiri adalah 2 log Y. Selanjutnya, kita akan membahas teorema Cayley. Setiap grup isomorfisme ke grup permutasi, teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Maka cara membuktikannya yaitu dengan menunjukkan sebarang grup G, kemudian dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfosis ke grup permutasi tersebut. Setelah itu adalah materi relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen digunakan untuk merelasikan objek-objek yang memiliki kemampuan dalam suatu hal tertentu. Suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Dua anggota A yang berelasi oleh suatu ekuivalen dikatakan ekuivalen. Kemudian, apa saja sih sifat-sifat dari relasi ekuivalen? Yang pertama adalah reflektif, di mana setiap elemen ekuivalen terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, asimetris. A ekuivalen dengan B setiap kali B ekuivalen dengan A. Dan yang ketiga yaitu transitif. Jika A dan B ekuivalen serta B dan C ekuivalen, maka A dan C juga ekuivalen. Sekarang kita lihat contoh. Diketahui himpunan A yang berelemenkan 1, 2, dan 3. Pada A didefinisikan relasi R1 yaitu 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, dan 3,3. Maka cara menjawabnya yaitu untuk relasi R1 bersifat reflektif adalah 1,1, 2,2, dan 3,3. Kemudian relasi R1 bersifat simetris yaitu 1, 2, dan 2, 1. Dan yang terakhir, relasi R bersifat transitif sama dengan 1,2, 2,1, dan 1,1. Maka A adalah relasi ekuivalen. Sekarang kita membahas tentang teorema Lagrange. Teorema Lagrange menyatakan bahwa jika H bagian dari subgrup dari grup terbatas G, maka urutan dari H membagi urutan G ataupun urutan grup adalah jumlah elemen yang dimilikinya. Teori ini dinamai Joseph dan Louis Lagrange. Varian ini juga mengidentifikasikan rasio mutlak G per mutlak H sebagai indeks G H. Didefinisikan sebagai jumlah kohimpunan kiri dari H dalam G. Kemudian kita masuk ke contoh. Di sini diketahui bahwa himpunan S berelemenkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan operasi perkalian modulo 7, membentuk suatu grup himpunan H yang berelemenkan 1, 2, dan 4. Dan himpunan D yang berelemenkan 1 dan 6. Terhadap operasi perkalian modulo 7 merupakan subgrup dari S. Koset-koset kanan dari H dalam S adalah H1, H2 sampai dengan H6. Dengan H1 sama dengan H2 sama dengan H4 sama dengan H. Dan H3 berelemenkan 1 kali 3, 2 kali 3, 4 kali 3. Hasilnya yaitu 3, 6, dan 5. Untuk H5 berelemenkan 1 dikali 5, 2 dikali 5, 4 dikali 5. Menghasilkan elemen 5, 3, dan 6. Untuk H6 sama dengan elemen 1 kali 6,
2 kali 6, 4 kali 6. Maka hasilnya berelemenkan 6, 5, dan 3. Maka H3 sama dengan H5 sama dengan H6. Jadi, banyaknya koset kanan H dalam G ada 2. Nampak bahwa lambda H sama dengan 3 dan NT sama dengan 6, sehingga IRH sama dengan 18. Sekarang kita membahas tentang indeks subgrup. Jika H subgrup dari G, maka banyaknya koset kanan H dalam tau Y yang berbeda disebut indeks dari H dalam G yang ditulis IG H. Di situ ada teorema 6.4. Jika H subgrup dari grup G, maka terdapat korespondensi 1-1 antara sekarang 2 koset kanan kiri dari H dalam G. Di sini juga terdapat pembuktiannya, bisa dibaca sendiri. Kita masuk ke contoh. Tentukan indeks grup H dalam grup G pada operasi jika G sama dengan Z4 yang berelemenkan 0, 1, 2, 3 dan himpunan H yang berelemenkan 0, 2. Maka cara menyelesaikannya yaitu kita ketahui dulu bahwa Z4 ataupun himpunan dari Z4 berelemenkan 0, 1, 2, dan 3. Maka order dari grup G adalah 4 dikali H sama dengan 0,2. Order dari subgrup H adalah 2. Selanjutnya yaitu tentang subgrup normal. Misalkan H adalah suatu subgrup dari grup G. Subgrup H dinyatakan subgrup normal dari G bila G HG inverse elemen dari H. Untuk setiap G elemen G besar dari H kecil elemen H besar. Kemudian misalkan H adalah suatu subgrup normal dari grup G, maka setiap koset kiri dari H dalam G juga merupakan koset kanannya. Berarti dia komutatif. Jadi, untuk menentukan bahwa suatu subgrup H adalah subgrup normal dari grup G, maka harus dibuktikan bahwa koset-koset kiri dari H dalam G sama dengan koset-koset kanan dari H ke dalam G. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan G penjumlahan sama dengan Z6 berelemenkan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah suatu grup dan H berelemenkan 0, 2, 4 adalah subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Maka jawabannya Z6-nya telah kita ketahui elemen-elemennya dan generatornya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk koset kiri, setiap elemen ditambahkan H didapat. Begitupun untuk koset kanan, setiap H ditambahkan dengan elemen. Sehingga 0 ditambah H sama dengan H ditambah 0. Hasilnya itu 0, 2, dan 4. Kemudian 1 ditambah H sama dengan H ditambah 1 menghasilkan 1, 3, 5. Untuk 2 ditambah H sama dengan H ditambah 2 menghasilkan 2, 4, 0. Untuk 3 ditambah H sama dengan H ditambah 3 menghasilkan 3, 5, 1. 4 ditambah H sama dengan H ditambah 4 menghasilkan 4, 0, 2. Dan yang terakhir, untuk 5 ditambah H
sama dengan H ditambah 5 menghasilkan 5, 1, 3. Koset kiri sama dengan koset kanan, sehingga subgrup dari himpunan H berelemenkan 0, 2, dan 4 yang merupakan subgrup normal. Sekarang kita masuk ke grup faktor. Bila H adalah subgrup normal dari grup perkalian himpunan dari koset-koset G per H sama dengan H dikali G, di mana G elemen dari G besar, membentuk grup H per G perkalian yang didefinisikan oleh H G1 perkalian dan H G2 sama dengan H G1 dikali G2, disebut faktor G oleh H. Untuk order dari grup faktor adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G. Bisa kita lihat formulanya, yaitu G per H, mutlak G per H sama dengan H sama dengan mutlak G per mutlak H. Sekarang kita lihat contoh. Misalkan H berelemenkan 0, 2, dan 4 merupakan subgrup dari G dan subgrup normal. Tentukan grup faktornya dengan G penjumlahan sama dengan Z6 yang berelemenkan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka cara menjawabnya itu seperti formula yang ada di atas. Kita ketahui bahwa G-nya berelemenkan 6 dan H-nya berelemenkan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Unsur dari grup faktor tersebut adalah 2. Misalkan kita ambil koset kiri, yaitu elemen ditambah dengan H, maka untuk 0 ditambah H sama dengan 2 ditambah H sama dengan 4 ditambah H menghasilkan elemen 0, 2, dan 4. Begitupun untuk 1 ditambah H sama dengan 3 ditambah H sama dengan 5 ditambah H menghasilkan elemen 1, 3, dan 5. Unsur-unsur dari grup faktor tersebut adalah 2. Sehingga G per H sama dengan H, 1 ditambah H. Bisa dilihat tabelnya pada yang saya buat. Kemudian ada kernel dari suatu homomorfisme. Apakah itu? Misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam FKF adalah himpunan semua X elemen G yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E aksen merupakan unsur identitas dalam G aksen atau KF sama dengan X elemen G, F X elemen dari G. Bisa dilihat contohnya. Untuk Z penjumlahan yaitu grup bila bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Nah, sekarang didapatkanlah penyelesaiannya, yaitu kernel F sama dengan A elemen Z, di mana F A sama dengan 0. A elemen Z, di mana A modulo 8 sama dengan 0. A elemen Z, di mana A sama dengan 8N, di mana N elemen dari Z. 8N, di mana N adalah elemen dari Z, sehingga hasilnya adalah 8Z. Dan materi yang terakhir yaitu homomorfisme fundamental group. Apakah itu? Teorema 1 menunjukkan bahwa jika G ke G perkalian adalah homomorfisme dengan kernel K, maka
Pg adalah suatu grup dan fungsi. Untuk mu sama dengan G per K, maka Pg diberikan oleh seperti pada gambar segitiga. Begitu ya. Dimana mu xk sama dengan px merupakan homomorfisme. Kita masuk contoh. Misalkan Z penjumlahan adalah grup penjumlahan dari semua bilangan bulat. Tunjukkan bahwa Z penjumlahan yang didefinisikan pemetaan N Z, maka Z adalah lambda X sama dengan 2X ada X elemen dari Z adalah suatu homomorfisme. Maka jawabannya akan ditunjukkan sifat dari homomorfisme. Misalnya X, Y elemen dari Z, maka lambda X ditambah Y sama dengan 2X ditambah Y sama dengan 2X ditambah 2Y sama dengan X lambda ditambah XY. Maaf, lambda buka kurung X tambah Y sama dengan lambda X ditambah lambda Y, sehingga lambda adalah suatu homomorfisme. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.